Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamda wa syukra lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Sidang jamaah maghrib yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, bersyukur kita kepada Allah karena pada maghrib ini kita diberi kesempatan hidayah, kesehatan untuk dapat melaksanakan salat maghrib secara berjamaah di awal waktu di tempat yang mulia itu Masjid Allah. Kita tidak tahu, jangan-jangan salat maghrib ini adalah salat maghrib terakhir kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima salat maghrib tadi. Sehingga kalau kita berdiri salat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qumtum fi salatika salatu mawaddi'. Jika kau berdiri salat, anggaplah itu adalah salat terakhir kita. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga tercurahkan untuk sahabat-sahabatnya, untuk keluarganya dan kita umatnya sampai akhir zaman. Sidang jamaah dengan Allah Subhanahu wa taala. Imam Zahabi mencatat bahwa pada abad 11 Masehi di Spanyol, yang ibu kotanya Cordova waktu itu, dipimpin oleh Abdurrahman An-Nasir. Abdurrahman ini lama sekali memimpin, 50 tahun 6 bulan. Tentunya kalau hari ini seorang yang memimpin lama seperti itu sudah menjadi seorang diktator. Ternyata tidak. Beliau adalah seorang yang salih. Beliau orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dicatat kemudian dalam sejarah, beliau juga memilih pembantu-pembantunya adalah orang-orang salih. Qadhi yang dipilih juga adalah orang yang sangat jujur, orang yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu Munzir bin Sa'id. Sedang jemaah dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kepemimpinan beliau yang mana masa puncak-puncaknya kota Cordova dan sekitarnya, Spanyol dan sekitarnya dilanda kering yang berkepanjangan. Tanaman-tanaman mati, hewan ternak mati. Kemudian khalifah meminta kepada Munzir bin Sa'id, kepada qadhi, untuk memimpin salat istisqa, untuk salat minta hujan. Maka seluruh masyarakat sudah berkumpul di lapangan dan menunggu datangnya khalifah. Khalifah tak datang-datang. Kemudian Munzir bin Sa'id meminta kepada para penjaga, para pengawal untuk menengok kenapa khalifah belum keluar dari istananya. Maka apa yang terjadi? Pengawal tadi melaporkan, khalifah sedang menangis, sedang berdoa kepada Allah, ya Allah, jangan engkau timpakan azabmu karena kesalahan-kesalahanku. Berulang-ulang doa ini dan beliau menangis sejadi-jadinya. Maka mereka, para pengawal ini mendatangi Munzir bin Sa'id, melaporkan bahwa khalifah sedang menangis, sedang berdoa dengan sangat khusyuk. Apa kata Munzir bin Sa'id? Ambil payung, kita tidak usah salat lagi, sebentar lagi turun hujan. Subhanallah. Ketika sebuah negeri dipimpin oleh orang-orang yang salih, ketika cobaan datang, berkah Allah turun. Kita tidak usahlah mengulang kisah bagaimana Salahuddin Al-Ayyubi, bagaimana kisahnya Umar bin Abdul Aziz yang sampai burung-burung pun diberikan gandum. Aku tidak mau nanti burung-burung di hutan melapor kepada Allah, kami tidak dapat makan. Masya Allah. Sidang jemaah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah sebuah faedah. Ketika kita memiliki pemimpin yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, pemimpin yang kita bahas Selasa kemarin, siddiq, amanah, tabligh, fatanah, memiliki ilmu agama yang cukup, bisa jadi khatib, bisa jadi imam, jelas keturunannya, tidak menyia-nyiakan waktu untuk hal yang sia-sia. Di lain hal, ketika pemimpin itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan memudahkan dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Kenapa hari ini masjid-masjid kosong? Banyak anak muda duduk-duduk di kafe. Karena belum tentu pemimpin-pemimpinnya salat di masjid. Belum tentu
camatnya mungkin, wali kotanya mungkin, gubernurnya mungkin, entah di mana mereka salat. Wallahu alam, kita nggak berani duduk. Karena alangkah indahnya kalau para wali kota itu berkunjung dari satu ke masjid yang lain. Para bupati berkunjung dari satu masjid ke masjid yang lain. Nggak mesti salat selalu di pendopo dengan beberapa orang. Mereka milik rakyat. Ini kalau kita mendapat pemimpin yang saleh, maka rahmat Allah turun, amar ma'ruf nahi mungkar akan mudah. Sedang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita melihat banyak orang-orang yang membuka aurat? Karena istri pemimpin tak tutup aurat. Dan jangan-jangan yang memilih mereka juga orang-orang yang tidak tutup aurat. Yang memilih mereka juga orang-orang yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sidang jamaah dengan Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali faedah-faedah yang dapat kita petik apabila kita mendapat pemimpin yang adil, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya, marilah kita pada tanggal 14 Februari nanti kita gunakan kesempatan kita. Jangan terlena dengan kata-kata itu bukan cara Islam. Cara Islam tak cara Islam yang ada saat itu modelnya. Jangan katakan bahwa aku memilih tidak memilih tetap gini-gini saja. Itu karena pikiran kita, itulah kita gini-gini saja. Akhirnya naiklah orang-orang yang tidak jujur, naiklah orang-orang koruptor, naiklah para pezina, naiklah orang-orang meninggalkan salat jadi pemimpin. Kita yang menanggungnya 5 tahun. Jalan rusak tak diperbaiki, itu keputusan politik. Pajak naik, itu keputusan politik. Jangan sepelekan tanggal 11 itu. Lihat mereka-mereka yang menegakkan agama Allah. Minimal mereka kita 5 waktu salat ke masjid. Kita lihat istrinya tutup aurat. Kita lihat mulutnya tidak kotor. Kita lihat tidak melakukan perbuatan sia-sia. Di tingkat level manapun kita cari orang seperti itu, perlu kita melakukan istikharah, perlu kita berijtihad. Setelah kita pilih ternyata kemudian dia menyimpang juga, minimal kita selesai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu azim, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.